Selamat siang pemirsa, Breaking News kembali hadir menyapa Anda. Kami akan menghadirkan sejumlah kabar terbaru yang tentunya menarik, aktual, dan terpercaya. Bersama saya Intan Sri Wahyuni, inilah berita selengkapnya. Pemirsa, berita terkini datang dari mahasiswa KPN 5C yang sedang melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI dan pembelajaran ini berlangsung di Gedung Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Pembelajaran kali ini merupakan pertemuan ke-7 para mahasiswa KP 5C dengan mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Di awal pertemuan, Bapak Dr. Adi Kusuma mempersilahkan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Di antaranya ada Holil Tamami, Al-Fatir Zai Alwan, Randy, Siti Rohmah, Rodiatul Adawiyah, dan juga Ikrimah. Materi kelompok 4 kali ini adalah membahas tentang memahami landasan hukum serta perbedaan antara jurnalisme data dan juga jurnalisme investigasi. Dalam pembahasan mengenai landasan hukum jurnalisme, pemateri menjelaskan bahwa pemahaman tentang landasan hukum jurnalisme sangatlah penting untuk menjamin profesionalitas dan juga integritas dalam pelaksanaan tugas-tugas jurnalistik. Berikut adalah landasan hukum jurnalisme. Yang pertama adalah kebebasan pers dalam konstitusi. Di Indonesia, kebebasan pers dijamin melalui pasal 28F Undang-Undang 1945 dan juga Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yang mana undang-undang ini memberikan hak bagi pers untuk menyampaikan informasi secara bebas dan juga bertanggung jawab. Yang kedua adalah regulasi pencemaran nama baik. Aturan mengenai pencemaran nama baik diatur di dalam KUHP pasal 310 sampai 311. Pers harus berhati-hati agar tidak merusak reputasi individu di dalam peliputan berita. Yang ketiga adalah hak atas privasi. Di Indonesia, hak atas privasi diatur di dalam pasal 28G Undang-Undang 1945 yang memberikan jaminan perlindungan terhadap hak pribadi seseorang. Yang keempat adalah kebebasan pers dan keamanan nasional. Di dalam beberapa situasi, kebebasan pers dapat dibatasi oleh keamanan nasional. Undang-undang terkait keamanan nasional sering digunakan untuk membatasi publikasi informasi yang dianggap membahayakan stabilitas negara. Yang kelima adalah kode etik jurnalistik. Penerapan kode etik jurnalistik adalah salah satu bentuk regulasi yang bertujuan untuk menjaga kualitas dan juga kredibilitas pers. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai etika jurnalisme data dan juga etika jurnalisme investigasi. Pemateri menjelaskan bahwa etika jurnalisme data adalah seperangkat prinsip atau panduan yang membantu jurnalis untuk menggunakan data secara bertanggung jawab, akurat, dan juga transparan dalam proses pelaporan berita. Ada 3 prinsip dalam etika jurnalisme data, diantaranya yaitu akuntabilitas data, transparansi proses dan juga metode, dan yang terakhir adalah privasi dan keamanan data. Sedangkan etika jurnalisme investigasi terbagi juga menjadi beberapa bagian, diantaranya yaitu kebenaran, kebebasan, keaslian, legalitas, dan juga netralitas. Pembahasan yang terakhir adalah perbedaan jurnalisme data dan juga perbedaan jurnalisme investigasi. Salah satu perbedaan utamanya adalah perbedaan tujuan. Jurnalisme data bertujuan untuk menjelaskan tren, pola, fenomena sosial dengan menggunakan data yang tersedia. Sedangkan jurnalisme investigasi bertujuan untuk mengungkapkan fakta-fakta tersembunyi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Pemirsa, setelah kelompok 4 menyelesaikan presentasi dan juga sesi diskusi, Bapak Dr. Adi Kusuma mempersilahkan kelompok 6 untuk mempraktikkan kegiatan seorang jurnalis. Di antaranya ada Agil Barki Muhammad sebagai presenter, Aliza Ramadhani sebagai reporter, Lisana Sidikin Alia sebagai narasumber, dan juga Wardatul Hidayah sebagai narasumber. Berikut adalah cuplikannya.
Dalam acara ini masyarakat diundang untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan seperti olahraga dan dagang. Kita akan mengunjungi acara lokasi di dalam tempat dan berbicara langsung dengan warga serta pimpinan. Mari kita semua mengikutannya bersama rekan kami di belakang. Selamat datang, saya Azra Karyani. Di sini melaporkan bahwa saya di sini sedang berada di Car Free Day, tepatnya di Jalan Raya Veteran Kota Serang, Banten. Nah, saat ini saya sedang bersama dua narasumber. Nah, narasumber yang pertama ini adalah Kak Isa selaku masyarakat yang hadir untuk mengunjungi Car Free Day. Kita langsung saja minta pendapat Kak Isa tentang SIMP. Selamat pagi Kak Isa. Selamat pagi. Oke. Mungkin cuplikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada breaking news kali ini. Saya Intan Sri Wahyuni pamit undur diri dan sampai jumpa.